anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Salam sehat, salam semangat, dan salam AMDG. Apa kabarnya? Tentunya baik dan sehat kan? Nah, sekarang sebelum kalian belajar, pastinya sudah berdoa? Oke, kalau kalian sudah berdoa, kita siap untuk belajar. Coba kita perhatikan, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah indahnya hidup rukun dan tolong-menolong. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, di situ ada dua gambar. Coba kalian perhatikan. Gambar yang pertama adalah gambar 4 orang anak yang saling berrangkulan. Berrangkulan ya. Sekarang kita lihat gambar yang di sebelahnya. Ada 2 anak yang sedang berkelahi. Kira-kira dari gambar itu kita akan belajar mengenai apa? Ya, betul. Kita akan belajar hidup rukun. Dari 2 contoh gambar itu mencerminkan yang satu adalah contoh hidup rukun dan yang satu tidak rukun. Mana yang hidup rukun? Coba yang mana? Iya, betul. Ini adalah contoh dari hidup rukun. Sedangkan yang berkelahi adalah contoh dari hidup yang tidak rukun. Nah, kita tahu itu contoh hidup rukun dan tidak rukun. Sekarang kita cari tahu apa arti dari hidup rukun itu sendiri. Yo, siapa yang bisa menjawab? Apa arti dari hidup rukun? Siapa yang bisa? Oke, benar. Hidup rukun itu ada 3 caranya. Ada 3 artinya adalah yang pertama, hidup yang baik dan damai. Yang kedua, hidup jauh dari pertengkaran. Dan yang ketiga, hidup saling menghormati dan menghargai. Pastinya anak-anak Buaster semua sudah melakukan hidup rukun. Nah, hidup rukun yang pertama kita akan melihat dari pendidikan yang pertama kita, yaitu ada di keluarga. Nah, keluarga itu sendiri bisa dibedakan menjadi 2. Keluarga besar dan keluarga inti. Kok ada 2 ya? Keluarga besar itu yang seperti apa? Coba kita lihat. Keluarga besar itu terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, kakek atau nenek, atau paman dan bibi. Itu adalah keluarga besar. Nah, sedangkan keluarga inti itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, pastinya kalian semua mempunyai keluarga inti dan keluarga besar ya. Oke, nah kita lanjutkan. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Bedanya di mana? Ayo kita lihat perbedaannya ada di mana. Nah, setiap anggota keluarga itu pula memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu apa ya, Bu? Coba diingat-ingat. Dulu kelas 1 sudah pernah belajar belum ya mengenai hak dan kewajiban? Coba diingat. Iya, betul tuh. Tadi ada temennya yang udah bicara. Hak adalah sesuatu yang layak kita terima. Lalu kewajiban itu adalah
sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk itu, sebelum kita menerima hak kita wajib melakukan kewajiban kita. Nah, kita sekarang lihat macam-macam hak dan kewajiban dari anggota keluarga. Kita lihat yuk selanjutnya apa? Nah, oh iya, sebelum kita mengetahui itu, antara hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh kita banyak kewajiban terus, tetapi kita tidak mendapatkan hak. Apalagi kita hanya menuntut hak kita, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Itu tidak boleh. Kita harus melakukannya secara seimbang. Yuk, kita lanjutkan. Sekarang, kewajiban orang tua. Nah, orang tua kita punya kewajiban loh. Apa saja kewajibannya? Yuk, yang pertama adalah mencari nafkah. Mencari nafkah bisa dilakukan ayah maupun ibu. Lalu, merawat dan mendidik anak-anak. Apalagi selama pandemi ini, selama pandemi COVID, kalian belajar di rumah. Maka kalian juga dibimbing oleh orang tua. Mencukupi kebutuhan keluarga. Kalian mau makan. Kalian mau membeli baju. Itu yang mencukupi adalah kewajiban orang tua. Lalu melindungi anak-anaknya. Selanjutnya, menanamkan nilai-nilai agama atau kebaikan. Nah, kalian juga harus diajarkan itu. Nah, selanjutnya, kalau orang tua sudah melakukan kewajiban, maka orang tua juga mempunyai hak. Antara lain adalah dihormati dan dihargai oleh anaknya. Orang tua sudah menafkahi, sudah mendidik. Nah, sekarang orang tua juga harus dihormati. Lalu, orang tua juga mempunyai hak untuk menegur dan menasehati anak-anaknya. Kalau anak-anaknya bersalah, anak-anaknya melakukan kesalahan, itu merupakan hak dari orang tua untuk menegur dan menasehati. Lalu, untuk disayang oleh anak-anaknya, itu juga merupakan hak dari orang tua. Nah, sekarang setelah kita tahu hak dan kewajiban orang tua, gantian kita tahu tentang kewajiban anak. Kewajiban anak yaitu menghormati keluarga atau anggota keluarga, lalu membantu orang tua, melaksanakan nasihat orang tua, mematuhi peraturan yang dibuat dalam keluarga, belajar dengan rajin. Itu adalah kewajiban dari seorang anak. Membantu orang tua tidak perlu langsung membantu memberikan uang, tidak. Kita sebagai anak-anak bisa membantu saat menyapu, saat mencuci piring, itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang setelah itu, anak-anak juga pasti mempunyai hak. Hak anak-anak antara lain mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, lalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan rekreasi atau bermain. Kalian pasti senang kalau diajak bermain. Nah, meskipun sekarang lagi pandemi, kalian bisa bermain di dalam rumah. Nah, selanjutnya, sikap saling menghormati dan menghargai dalam keluarga akan menciptakan ketentraman dan kedamaian. Nah, bila terjadi perbedaan pendapat, sebaiknya dibicarakan atau dimusyawarahkan dengan baik. Misalnya, kalian mempunyai permasalahan atau kalian sedang marah
karena tidak mau makan sayur. Nah, siapa di sini yang tidak mau makan sayur? Nah, di situ kita bisa bicarakan, Mama, aku nggak mau makan sayur. Tetapi dari sisi lain, Mama juga memberitahu atau memberi nasihat bahwa sayur itu baik untuk kesehatan. Maka kita mengambil jalan tengah atau mengambil keputusan bahwa kita setiap makan, meskipun sedikit, harus mendapatkan sayur atau harus ada sayurnya. Biar kalian makan dengan makanan yang sehat. Siapa yang nggak mau sehat? Semua pastinya mau sehat. Nah, yang selanjutnya, agar keluarga hidup rukun dan damai, maka kita harus apa ya? Siapa yang mau menjawab? Oke, betul. Kita harus saling menghargai. Harus menciptakan suasana nyaman. Harus menjalin komunikasi yang baik. Jadi kalau ada apa-apa itu dibicarakan, bukannya dipendam. Bukannya kalian malah marah-marah, langsung marah-marah. Tetapi dibicarakan yang baik, sehingga tidak ada pertengkaran. Nah, dan yang terakhir, kita akan tahu manfaat hidup rukun. Nah, manfaat dari hidup rukun tentunya akan menciptakan kedamaian, akan menciptakan ketenangan hidup, akan menghindari dari pertikaian atau perkelahian atau perselisihan, lalu mempererat tali persaudaraan. Nah, sekian pembelajaran yang bisa diberikan hari ini. Kurang dan lebihnya Buaster mohon maaf. Lalu kalau kalian mau bertanya, silahkan bisa bertanya lewat Japri. Bisa dipahami, kalian setelah ini bisa belajar lagi dari buku-buku yang kalian punya. Bisa, kalau tidak tahu nanti bisa tanya ke orang tua. Selamat pagi, dadah, salam AMDG, salam sehat, dan God bless you.